Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Dery Christian Utauru dari program studi manajemen kelas SMJK 001. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah komputer bisnis dari dosen Pak Prasetya Kurniawan SE MM. Saya mendapatkan materi Microsoft Office Excel dan fungsi statistik. Pertama, saya ingin memperjelaskan Microsoft Excel. Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel merupakan program aplikasi pengolahan data. Penggunaannya tidak terlalu sulit, asalkan menguasai beberapa fitur yang ada di dalam Microsoft Office Excel. Salah satu jenis fungsi yang sering dipakai untuk perhitungan dan analisis statistik. Jenis fungsi ini masih dibagi menjadi beberapa kelompok lagi berdasarkan data apa yang ingin dicari. Menurut Wahana Komputer dalam buku mengoptimalkan fungsi dan formula Excel 2010, fungsi statistik diperlukan untuk mengolah data yang berbentuk angka. Adanya fungsi statistik jelas mempermudah pekerjaan perhitungan serta analisis datanya. Secara garis besar, fungsi statistik atau statistical function memasukkan rumus secara manual hanya dengan menulis rumus dan memasukkan rank data. Hasil perhitungan akan muncul jika kita sudah mencantumkan rumus tersebut. Berikut daftar dan cara menampilkan fungsi statistika. Ada beragam rumus statistik yang dimiliki oleh Excel. Beberapa di antaranya yang kerap digunakan adalah sum, max, min, average, count, konta, std, var, dan sebagainya. Penggunaan fungsi ini di bawah dengan simbol sama dengan. Sementara itu, apabila ingin menampilkan fungsi statistik secara lengkap, dapat mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Klik menu formula, lalu pilih insert function, dan akan muncul kotak dialog pada kotak dialog. Kedua, di kolom select a category, pilih statistical. Ketiga, pilih fungsi statistik yang hendak diterapkan. Secara penerapan, rumus dan penjelasan singkatnya ada di bawahnya. Ketikkan sebuah rumus, fungsi dipilih. Keempat, klik tombol OK. Berikut beberapa fungsi statistik yang ada di Microsoft Excel. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu rank tertentu. Rumus sum, contoh, sama dengan sum buka kurung D2 titik 2 D6 tutup kurung. Jadi fungsi sum itu menjumlahkan semua nilai yang ada di pelajaran tersebut. Yang kedua, fungsi average atau rata-rata. Fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu rank. Rumus fungsi average atau rata-rata, contoh, sama dengan average buka kurung D2 titik 2 F2 tutup kurung. Jadi di fungsi average ini kita ingin mencari rata-rata dalam suatu siswa. Contoh, dalam suatu siswa ingin mencari rata-ratanya, ya bisa memakai fungsi average atau rata-rata. Ketiga, fungsi max atau maksimum.
Digunakan untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu rank. Rumus max contoh sama dengan max buka kurung D2 titik D6 tutup kurung. Jadi fungsi max ini jika kita ingin mencari nilai suatu siswa yang paling tertinggi siapa, kita bisa menggunakan fungsi max ini. Lalu keempat, fungsi min. Fungsi min digunakan untuk menentukan nilai yang paling rendah atau terkecil dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu rank. Rumus min sama dengan min dalam kurung rank data. Contoh sama dengan min dalam kurung D2 titik D6. Jadi fungsi min ini kita jika ingin mencari suatu nilai yang paling terendah dalam suatu siswa atau suatu kelas, cocok untuk menggunakan rumus seperti itu. Yang kelima, fungsi count. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data atau angka yang ada di dalam sebuah rank. Rumus sama dengan count buka kurung rank data tutup kurung. Contoh sama dengan count buka kurung D2 titik D6 tutup kurung. Fungsi count ini kita bisa gunakan banyaknya siswa, bisa kita gunakan banyaknya siswa. Jadi cocok untuk menggunakan fungsi count ini. Lalu yang keenam, fungsi konta. Fungsi konta digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka atau numerik dan huruf. Rumus konta sama dengan konta buka kurung rank data tutup kurung. Contoh sama dengan konta buka kurung J2 titik J7 tutup kurung. Ketujuh, fungsi kontif. Kontif digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka dan huruf berdasarkan kriteria yang diinginkan. Jadi kita ingin memisahkan, contoh laki-laki di kelas itu ada berapa dan perempuan di kelas itu ada berapa, cocok untuk fungsi kontif, bisa kita gunakan dengan rumus ini. Rumusnya sama dengan kontif buka kurung rank kriteria tutup kurung. Contoh sama dengan kontif buka kurung M2 titik 2 M7 titik koma M2 tutup kurung. Kedelapan, yang 8 nih, fungsi count blank. Apa itu fungsi count blank? Fungsi count blank digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel di mana sel-sel tersebut tidak bernilai. Jadi yang kosong gitu, ada berapa data yang kosong bisa kita hitung dengan fungsi count blank. Rumusnya fungsi count blank sama dengan count blank tutup kurung rank. Contoh sama dengan count blank buka kurung J2 titik 2 J7 tutup kurung. Yang kesembilan nih, 9 fungsi standar deviasi atau STDEV. Fungsi STDEV ini atau fungsi standar deviasi ini digunakan untuk menghitung nilai deviasi baku di dalam suatu rank. Rumusnya sama dengan STDEV buka kurung rank data tutup kurung. Contoh sama dengan STDEV buka kurung D2 titik 2 B1 tutup kurung. Yang ke-10, fungsi median. Fungsi median itu digunakan untuk mencari nilai tengah dari data numeriknya. Fungsi median ini berbeda dengan fungsi average yang ditujukan untuk mencari rata-rata.
Rumus fungsinya sama dengan median buka kurung rank tutup kurung. Jadi fungsi median ini mencari titik tengah dalam suatu nilai. Contoh dari beberapa siswa contoh Budi, dia mencari nilai rata-rata, dia mendapatkan nilai rata-rata ada berapa, cocok untuk median. Jadi Microsoft Excel ini berguna bagi kita untuk mencari statistik dalam angka, atau membuat laporan keuangan, membuat nilai, cari rata-rata pada nilai, dan menentukan apapun itu dalam bentuk angka. Jadi sekian dari saya, itu presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.